Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman-temanku semuanya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini ya, teman-teman semuanya ya. Tadi saya cek dulu ada Mas Joko yang sudah bergabung tadi. Lalu ada Mbak Nisa, sekitar sudah bergabung 9 ya, 9 partisipan, 8 partisipan. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama karena kita kemarin sudah sedikit mengulas ya, saya sudah jelaskan ke teman-teman tentang apa saja yang nanti kita jalani di semester ini di perkuliahan komputer 2 ya. Kemarin kita udah sharing ke teman-teman semuanya tentang aplikasi SPSS. So, di pertemuan kali ini apa sih itu SPSS? Nanti kita coba ulas lagi dan juga gimana sih caranya menginstal dan juga mengaplikasikan atau cara memulai pertama untuk SPSS. Nanti mungkin di pertemuan ini akan sedikit kita ulas. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, sudah ada 9. Monggo untuk teman-teman yang lain untuk diajak bergabung. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, nanti coba teman-teman mencermati perkuliahan kita di pagi hari ini. Gimana kabarnya Mas Joko? Kemarin sudah mengikuti salah satu teman kita yang sudah mengikuti kegiatan PKM untuk asistensi di Dikti ini Mas Joko. Halo Mas Joko. Halo Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Joko? Alhamdulillah sehat. Ini mau ke kampus juga, Bapak. Oh alah, ya. Nanti sambil jalan ya, kalau setelah perkuliahan langsung cus ke kampus ini nanti, Mas Joko ya. Saya juga berharap teman-temanku semuanya nanti juga terinspirasi nih untuk membuat PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi saya selalu tekankan untuk teman-teman untuk selalu aktif dalam berkegiatan kuliah tentunya. Karena teman-teman juga harus punya legacy nih. Sekali lagi saya harus punya peninggalan yang baik gitu untuk teman-teman, untuk diri teman-teman semuanya, untuk nanti bisa juga dimanfaatkan oleh adik-adik teman-teman semuanya untuk generasi-generasi selanjutnya. Begitu ya. Dan nanti akan saya wajibkan tuh nanti di semester 6 ya. 6 untuk PKM itu untuk teman-teman semuanya. Jadi selain menambah referensi teman-teman dalam membuat karya ilmiah, jadi PKM itu kan sudah dalam satu package ya, satu package karya ilmiah kayak gitu. Jadi saya harap juga teman-teman bisa nantinya menerapkan karena persiapan untuk teman-teman yang namanya akademisi muda nih ya, akademisi muda dalam menjalani harinya harus terus ditempa terus gitu, terutama juga dalam hal karya ilmiah, karena karya ilmiah itu juga harus ditempa kayak gitu, tidak boleh atau tidak mungkin ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa karya ilmiah, nggak bisa, pasti harus ditempa, dilatih dan dicoba terus begitu ya. Oke, nanti teman-teman yang lain saya coba disemangati gitu ya Mas Joko ya. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-temanku semuanya. Ini salah satu teman kita nih Mas Joko. Semoga nanti juga PKM-nya lancar gitu ya teman-temanku semuanya. Oke, langsung saja. Amin, amin. Saya share ya. Nah, berhubung dengan Move ya, tadi kita udah sharing tentang PKM tuh, sedikit kita jelaskan PKM. Nah, salah satu nih aplikasi yang bisa menunjang nih teman-teman semuanya, mungkin bisa dalam hal untuk PKM nanti ke depan siapa tahu mau menggunakan aplikasi ini, nah, atau mau teman-teman nanti sebagai akademisi ingin menganalisis dengan menggunakan aplikasi ini, nah, mari kita coba ulik sedikit tentang aplikasi ini ya. Ini materi sudah saya share ya di Sepada, jadi untuk teman-temanku semuanya yang hari-harinya itu di rumah megang HP, nah megang HP itu langsung aja buka di webnya Sepada ya, Sepada Universitas Bantara. Teman-teman udah bisa langsung masuk dan udah seperti biasa ya, udah bisa mengaplikasikannya.
materi semua ya yang ada di SPSS udah saya share di situ. Cuma nanti per partnya akan saya share di tiap pertemuan gitu ya. Materinya saya upload di link Google Drive ya. Jadi nanti linknya udah saya taruh di Sepada. Jadi teman-teman udah tinggal download aja ya. Ya, kemarin sudah sedikit kita mengulas ya tentang pengertian dan juga ulasan kita tentang SPSS ya dari pertemuan sebelumnya. Kita kemarin menjadi tahu ya apa sih itu SPSS ya, dan juga asal usulnya itu dari mana sih Pak itu SPSS kayak gitu. Kemarin juga sudah kita ulik ya bahwa SPSS merupakan suatu aplikasi atau program komputer ya, yang mana dia itu jadi tools ya, jadi alat yang dipublikasikan pertama kali oleh SPSS Incorporated, yang mana SPSS ini sendiri merupakan kepanjangan dari Statistical Product and Service Solution. Ini yang terakhir ya, yang paling update. Kemarin kan sejarahnya udah kita ulas tuh, yang nemuin Norman Knight ya, Norman Knight di tahun 1968, yang awalnya itu for the social sciences ya. Jadi untuk ilmu sosial saja di awalnya. Tapi semakin ke sini semakin bisa teraplikasikan untuk berbagai bidang seperti itu. Salah satunya juga bidang sosial ekonomi pertanian ya, sosial ekonomi pertanian yang mana mencakup bidang agribisnis juga seperti itu. Jadi SPSS sangat bisa dipakai ya, sangat bisa dipakai di bidang agribisnis. Nah, ini nanti juga saya harap teman-teman juga bisa mengaplikasikannya. Gimana cara mengaplikasikannya? Nanti kita coba ulas di sesi kali ini, gitu ya. Oke, yang pertama nih, yang perlu teman-teman ketahui ya, SPSS digunakan oleh apa namanya ya, peneliti ya. Biasanya akademisi itu pakai SPSS itu untuk berbagai macam bidang ya. Memakai untuk mungkin pendidikan kesehatan, survei perusahaan kalau teman-teman berwirausaha atau punya perusahaan seperti itu ya. Lalu survei pemerintah juga sering dipakai di SPSS ataupun metode sejenis yang lain ya. Lalu untuk penelitian pendidikan dan berbagai macam hal, banyak banget atau juga ranahnya ya yang bisa diaplikasikan dalam fitur dan juga software SPSS ini. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan coba ulas ya untuk sesi semester ini untuk mengecek gitu. Dengan SPSS itu software yang bisa kita aplikasikan di software yang bisa kita pakai dan aplikasikan ya untuk statistik ya. Itu bisa apa aja, bisa statistik deskriptif ya. Lalu juga statistik bivariat, lalu prediksi hasil numerik atau regresi linear ya yang kemarin udah saya singgung, yang namanya adalah forecasting ya. Istilah kerennya forecasting gitu. Atau pendugaan atau juga peramalan. Kita akan coba ulik banyak di prediksi hasil numerik. Ya, nanti akan coba saya terapkan ke teman-teman untuk regresi linearnya ya. Baik itu regresi linear sederhana atau berganda. Coba kita nanti ulas dengan aplikasi SPSS begitu. Oke, langsung saja. Lalu gimana sih Pak untuk SPSS itu sebenarnya kita cermati ya. Sebenarnya untuk SPSS, bentar ini agak susah ya. Untuk SPSS itu simpelnya nanti teman-teman saya arahkan untuk menginstal terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan saya sediakan link di Google Drive ya untuk teman-teman bisa download gitu. Bisa download master dari SPSS. Jadi akan saya share masternya dalam bentuk link tentunya. Lalu teman-teman bisa download itu dan teman-teman nanti setelah download baru install di komputer atau laptop masing-masing teman-teman di rumah kayak gitu, karena kita juga masih sistem sesi daring seperti ini ya. Jika memungkinkan nanti kita coba akan combine dengan sesi luring yang mana teman-teman akan saya ajak ke kampus ya untuk saya cek satu persatu tuh instalasinya gimana, udah bisa instalasi atau belum kayak gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan belajar lebih enak kalau kita bisa sesi luring. Insya Allah kita coba agendakan ya. Coba agendakan mungkin di awal Ramadan ya, Ramadan atau mungkin juga di pertengahan seperti itu ya.
Nanti kita coba kasusnya kita coba lihat dulu saja, kasus pandemi di kampus dulu. Seperti itu ya. Tapi yang pasti akan saya ajak teman-teman ke kampus untuk kita luring begitu ya. Oke, kita harus mengenal dulu ya yang namanya SPSS output atau navigatornya ya, sebagai proseduralnya. Meskipun ini memang akan menjadi susah ya karena teman-teman kan nggak bisa melihat aplikasinya secara langsung gitu ya. Tapi ini sebagai contoh aja gambarannya ya. Nanti sembari kita cek. Jadi ada data editor, sama kalau dalam SPSS itu jendelanya ya, jendela SPSS-nya itu navigatornya ya mirip dengan aplikasi sejenis lain seperti Microsoft Office, Microsoft Word kayak gitu ya. Ada data editor, data viewer kayak gitu. Lalu juga ada beberapa macam, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya untuk membacanya sendiri. Seperti itu. Nah, kita langsung saja pada proses instalasi, ya, cara menginstalasi. Jadi di pertemuan ini nanti silahkan teman-teman untuk memperhatikan ya, untuk kita sharing gitu, cara menginstalasi SPSS, gitu ya. Nah, yang pertama nanti program yang ada di SPSS, saya akan berikan file tadi ya, master ya, itu dalam bentuk file, tentunya bukan dalam bentuk CD ya. Jadi di sini ini kita anggap file saja. Jadi yang pertama kita klik CD atau klik instalasi programnya, yang file yang sudah saya kirimkan ke teman-teman nanti, silakan teman-teman download dulu, lalu klik 2 kali biasanya gitu, titik gitu, lalu ada icon contoh seperti ini SPSS 19 atau SPSS 17 kalau saya kirimnya nanti SPSS 17. Ikonnya sama, cuman beda tahun pembuatan saja. Lalu nanti next ya, klik next, pilih single user license ya, klik next, gitu. Sangat mudah sekali. Nanti habis ini kita praktekkan ya dengan laptop ini ya. Lalu nanti diklik aja yang I accept ya, I accept the term in the license agreement ya. Lalu klik next lagi, gitu. Sangat mudah sekali. Nah, nanti akan ada titik ini, di mana ready to install the program ya. Jika if you want to review or change bla 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 bla, klik install ya. Ini yang penting. Lalu teman-teman klik install, gitu ya. Setelah itu nanti akan ada proses instalasi ya yang bisa terpantau dengan langsung terlihat seperti itu ya. Jadi seperti teman-teman menginstal aplikasi yang lain di laptop ya, nanti akan ada proses waktu untuk menunggu dan terlihat seperti ini. Jika sudah semuanya, nanti akan ada lembar seperti ini di pilihan 7 ya. Jadi tinggal teman-teman langsung klik ini ya, dicentang dulu, klik here to register for product update dan special bla 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 nya. Lalu diklik OK. Kayak gitu ya. Jangan klik cancel seperti itu. Karena klik cancel nanti membatalkan semuanya. Gitu ya. Nah, di poin 8 nanti bisa teman-teman pilih license my product no ya. Nanti teman-teman tinggal klik next kayak gitu kalau ada ya. Tapi untuk yang 2017 saya kira sepertinya tidak ada. Oke. Lalu klik yes ya. Pilihannya klik yes. Nah, untuk sebentar saya bukakan dulu. Ketika sudah diklik yes, lalu teman-teman buka folder penyimpanan instalasinya ya. Instalasinya di mana? Di local disk di D. Teman-teman di laptop tuh di D. Lalu ada folder SPSS di situ. Lalu SPSS 19, lalu ada tulisannya crack gitu ya, crack. Nah, itu IBM-nya di copy semuanya. Buka aja lalu di copy.
Ctrl Alt, lalu copy, ya, copy seluruh data seperti ini, ya. Lalu pastikan di dalam program yang sudah terinstal, yaitu di local disk C. Jadi teman-teman langsung setelah copy ya, pastenya itu di komputer local disk C, kayak gitu. Local disk C nanti dipaste kayak gitu saja. Sangat mudah sekali sebenarnya. Tapi ini yang 19 loh ya. Kalau yang 17 nanti akan lebih mudah, teman-teman. Saya pastikan akan lebih mudah, begitu ya. Oke. Sudah semuanya ya. Jadi nanti udah recreate seperti itu. Gitu ya. Itu adalah sesi instalasi untuk SPSS di 2019. Nah, prakteknya akan saya share sebentar ya. Akan saya praktekkan dalam bentuk berikut. Sambil nunggu ya teman-teman. Tadi sudah teman-teman lihat ya cara menginstalnya. Nah, jika teman-teman ingin membuka, silakan download materinya ya. Sudah saya share di situ. Silakan langsung di-download saja untuk membaca dan lebih bisa memahami secara narasi bacaan saja. Seperti itu. Saya menarasikan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini salah satu contoh cara menginstal. Akan saya contohkan sebentar. Izin bertanya, Bapak. Monggo, Mas. Boleh. J, itu kan cara install aplikasi via laptop ya, Bapak. Iya. Semisal install aplikasi lewat HP boleh buatan, Bapak? Kalau untuk HP SPSS ini belum bisa begitu, Mas Joko. Untuk HP ini untuk juga info ke teman-teman semuanya. Iya, untuk info teman-teman semuanya, aplikasi IBM SPSS ini hanya untuk PC ya. Hanya tersedia untuk PC karena dia cukup berat untuk membaca data ya. Baca data jadi baru tersedia untuk sesi PC saja begitu, Mas Joko. Ini juga untuk info untuk teman-teman semuanya ya. Cara instalasinya ataupun juga fungsi untuk SPSS ini untuk laptop, untuk PC begitu. Oh, siap. Terima kasih, Bapak. Siap, Mas Joko. Bentar, saya bukakan datanya dulu ya. Karena ya kembali lagi, memang SPSS ini kan cukup apa ya, cukup dia itu membaca big data gitu, Mas. Jadi lumayan berat kalau teman-teman menganalisisnya via HP gitu ya. Ya, contohnya saja. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mas Joko tadi. Terima kasih atas atensi pertanyaannya ya Mas Joko. Ini bagus sekali pertanyaannya dan juga sebagai info ke teman-teman nih nanti kalau menginstal dia hanya bisa di laptop. Gitu ya. Oke, ini saya contohkan untuk aplikasi SPSS dengan instalasi di laptop ya atau notebook ya. Oke, ini sudah saya bukakan ya. Jadi nanti begini. Ini sudah terlihat semua ya teman-teman semuanya di layar monitor teman-teman. Sudah? Oke ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendownload master yang saya sharingkan di aplikasi kita Spada, nanti ada di Google Drive gitu. Nanti downloadan teman-teman itu nanti akan berbentuk RAR. Sudah dipahami teman-teman? Bentuknya itu RAR biasanya. Nah, ketika bentuknya RAR, RAR itu tulisannya RAR. Nanti teman-teman klik kanan ya. Sudah terlihat teman-teman ya? Nanti teman-teman klik kanan lalu ekstrak RAR gitu ya. Ekstrak RAR-nya di situ. Jadi ekstrak here gitu. Tulisannya ada kliknya ekstrak here. Ekstrak here nanti akan berbentuk folder seperti ini. Nanti output-nya jadi berbentuk folder seperti ini. Ini SPSS 17, lalu juga SPSS 22 misalnya juga ada. Lalu ada SPSS 16. Tapi saya sarankan untuk SPSS 17 saja dulu untuk teman-teman. Itu nggih. Oke. Oke, kita langsung coba ya. Ketika sudah jadi folder seperti ini, langsung klik 2 kali, buka. Ya. Oke, saya geser lagi. Nah, sudah masuk ya teman-teman.
ketika sudah masuk di SPSS. Untuk aplikasinya terlihat di sini. Tulisannya adalah SPSS Statistik 17. Ini Windows installer, jadi ada gambarnya nih, ada gambarnya komputer kecil gitu. Ini teman-teman klik 2 kali ya. Teman-teman klik 2 kali. Gitu. Oke. Ditunggu dulu. Nanti ada tulisannya preparing to install seperti itu. Oke. Sambil tunggu ya. Nah, nanti enak sekali, tinggal teman-teman ikutin saja. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah terlihat ya teman-teman semuanya? Halo? Sampun, Halo Bapak. teman-teman. Oke. Nggih. Sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini tadi terlanjur banyak. Nah, ada terlanjur banyak buka ya, nggak apa-apa. Kita cancel dulu satu-satu, hanya satu saja dulu deh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk instalasi di statistik 17, sama untuk di statistik 16 juga sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, langsung saja pilih single user license ya, yang paling atas ya. Nanti langsung klik di sini, lalu klik next ya. Klik next, lalu ada license bla 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 bla. Ya. Klik I accept. Ya, accept the term. Itu ya, langsung kita next lagi seperti itu. Bla 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 ya, biasanya ada seperti itunya ya. Tinggal kita next saja. Next. Nah, kita bisa namakan ini. Username-nya siapa? Misalkan Pak Fat gitu ya. Nah, Unifed, kita tinggal tulis saja. Untuk username dan juga organisasi atau organization kita. Ya, gitu ya. Lalu kita next saja. Please select the language or bla 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 bla. Gitu ya. Misalkan ini ada contohnya saja. Kita langsung next saja. Nanti kita next terus. Bla 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 install. Ya, nanti akan ada sesi menunggu instalasi seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, persis seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi instalasinya berputar, berjalan, muter terus seperti ini. Nanti kita nunggu biasanya sampai hijau kayak gitu ya teman-teman semuanya. Begitu. Sistemnya hampir sama dengan kalau kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti di terakhir tinggal pilihannya next. Tanpa copy paste tadi sudah bisa kalau SPSS 17 dan SPSS 16 yang nanti akan saya share ke teman-teman seperti itu. Jadi tidak seribet dan serumit yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sambil menunggu kan hijaunya lama, jadi saya stop sharing saja ya. Contohnya menginstal adalah sangat mudah, jadi seperti itu tadi. Itu ya. Oke. Jadi sangat mudah sekali. Caranya seperti itu tadi. Karena tadi kan juga masih proses menunggu ya. Jadi kita tinggalkan saja. Dan nanti saya wajibkan teman-teman semuanya untuk bisa menginstal aplikasi SPSS ini. Gitu, ya. Ini pertemuan pertama kita ya. Sorry untuk materi yang pertama kita di pertemuan ketiga maksud saya. Itu ya teman-temanku semuanya. Oke. Mungkin itu dulu di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya untuk teman-temanku semuanya ya. Untuk teman-temanku semuanya. Jadi nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi berikutnya. Oke, jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana. Langsung feedback dan back ke sini aja ya. Feedbacknya nanti akan saya tunggu
di sesi diskusi berikutnya. Begitu ya. Nanti langsung kembali saja ke sini. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih teman-temanku semuanya. Setelah ini langsung gabung saja di sesi diskusi kita di sesi kedua nanti. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana. See you, teman-teman.